إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Bicara dari surah Al-Imran ayat 35, 36 tadi kita melihat bagaimana istri dari Imran yaitu Hana itu memiliki seorang anak dikaruniai anak perempuan. Berbeda dengan harapannya seorang anak laki-laki yang diharapkan bisa menjaga Baitul Maqdis. Ternyata lahir anak perempuan dan anak perempuan ini diberi nama Maryam yang kita kenal sebagai Siti Maryam ya. Yang kelak kita ketahui bahwa Siti Maryam ini akan menjadi ibu dari seorang manusia yang mulia yaitu Isa binti Maryam ya. Nah, Nabi Isa ini adalah nabi yang termasuk nabi yang mulia yang memberikan kepada umat di zamannya sebuah kitab ya, namanya kitab Injil sebagai petunjuk di zamannya yang akhirnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim. Selanjutnya kita akan dengarkan kajiannya dari surah Al-Imran ini ayat ke-37 bersama dengan guru kita yaitu Kiai Haji Nur Fadilah yang akan membahas lebih dalam tentang terjemahan dan tafsir dari surah Al-Maryam ayat 37 ini. Silakan Al-Imran ayat 37. Silakan. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mengkaji tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-37. Tadi udah diceritakan bahwa Hannah ini mendapat keturunan yang tadinya pengen anak laki-laki, dikasihnya oleh Allah perempuan. Kenapa ibu? Karena banyak berimage anak perempuan mah beda dengan anak laki-laki. Kalau laki-laki mah enak bisa jadi penerus. Perempuan mah paling kerjaannya sumur, kasur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Apal bu? Emang empok kelakuannya itu. Utak-utak di situ aja. Tapi Allah memberikan karunia Hannah berupa anak perempuan yang diberi nama Maryam. Allah doa-doanya Hannah diijabah, dikabuli Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Fakaffalaha Zakaria. Jadi Allah kasih itu, Allah kabulkan yang tadinya minta anak laki tapi Allah kasih anak perempuan. Ternyata Maryam ini adalah sosok wanita yang suci, sosok wanita yang gak pernah kesentuh laki-laki yang lain. Ini semua karunianya Allah. Jadi ukuran otak sama ukuran iman beda bu. Kalau ukuran otak Nabi Adam bapaknya nggak ada, bener? Emaknya nggak ada, tapi Allah mau jadi tuh Nabi Adam, ya kan ya kan? Betul. Begitu pula Siti Maryam nggak punya suami, bapak ada, emak ada, tapi suami nggak ada. Allah kasih tuh keturunan Nabi Isa, bunting tuh Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Di luar negeri, luarnya lagi. Bu. Jadi Hannah ini punya keturunan yang namanya Siti Maryam. Allah kasih tuh sampai-sampai dititipkan ke Nabi Allah Zakaria. Dan Nabi Allah Zakaria juga heran, kagum.
Qala ya Maryam anna laki hadza. Ketika masuk di mihrab, dititipin itu banyak sekali. Wajada, diberikan oleh Allah rizki. Rizki apa? Rizki yang Allah berikan buat Siti Maryam. Ketika itu Allah nyatakan, Allah berikan semuanya buat Maryam tuh. Bu, kaget. Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, qala ya Maryam ana laki hadza. Qalat huwa indillah. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ibu, Allah berikan karunia berupa anak yang namanya Siti Maryam. Tapi Allah melahirkan Nabi Allah Isa melalui kandungan Siti Maryam. Untuk apa? Untuk penerus umat. Makanya jangan pernah kita mengkecilkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Syukuri apa adanya. Maka ini adalah anjuran yang diberikan melalui surah Al-Imran ayat 37 ini, membuktikan bahwa Allah memberikan yang terbaik buat umatnya. Jangan pakai pesimis, jangan kecil hati. Ya Allah gue boro-boro dapat duit. Ya Allah laki saya kerja kagak, gajian belum. Ya nggak kerja ya belum gajian. Ya kagak kerja. Iya. Iya. Ganti dah, kadang gajinya cuma 2,4. Tanggal 2 gajian, tanggal 4, Kenapa? Gaji rizki itu berbeda. Maka kita jangan pernah berhenti minta kepada Allah. Kita disuruhnya banyak minta, bukan minta banyak. Bu, banyak minta bukan minta banyak. Ini kadang-kadang baru minta udah minta banyak. Ya Allah panjangin umur saya, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah kasih rezeki yang banyak, ya Allah panjangin umur, ya Allah masukin saya surga, ya Allah. Tibang nyumbang 1000. Ngasih mintanya tinggi banget surga. Udah 1000 kumel dekil lagi, ya Allah bu. Maka ini merupakan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita kecewa dengan apa yang telah Allah berikan buat kita. Insya Allah terus kita istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Apa tadi pesannya? Pesannya Ustadz apa? Bersyukur ya. Kalau kisahnya dari tadi Siti Maryam itu ternyata lahir jadi perempuan yang luar biasa. Dari ayat tadi ke-37 Ustadz sampaikan itu Nabi Zakaria nanya, nyampe ke mihrabnya Siti Maryam nanya, ini udah ada makanan dari mana? Padahal dia di dalam mihrab dia sendirian. Katanya Siti Maryam ini adalah berkah dari Allah ya. Turun rezeki dari Allah kepada Siti Maryam. Subhanallah. Baik, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Masya Allah. Iya Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga, izin bertanya Kiai. Kiai ini mau tanya tentang nazar Kiai. Tentang nazar, tadi karena dibahas tentang nazar. Bagaimana doa dengan nazar? Ya, dia doa disertai dengan nazar, namun ketika doanya Allah kabulkan, tapi ini nazarnya karena terlalu berat ya. Misalnya dia bilang mau puasa 40 hari gitu. Iya. Dia nggak mampu nih Kiai untuk melaksanakan nazarnya. Apakah ini bisa dibatalkan atau ada keringanan kan? Atau seperti apa Kiai? Oh iya. Baik, terima kasih banyak. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Guru Angga, pertanyaannya saya nazar. Nazar itu kan janji kepada Allah. Ya Bu, kalau bahasa kampung saya namanya kaulan.
Ya kan, kaulan itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Kaulan, perkataan. Nazar kepada Allah, ya Allah kalau saya, job saya, bisnis saya goal, saya akan puasa 40 hari. Wih, luar biasa. Laksanakan dan wajib dilaksanakan. Ustadz, saya nggak mampu 40 hari ini, bagaimana? Ya udah, Allah kasih keringanan kok buat kita yang gampang-gampang aja. Ibu, waktu Ramadan kan nggak puasa tuh. Ya Bu, apalagi yang udah tua, bagi yang halangan nggak puasa kan. Tapi disuruh gantinya nggak bisa, suruh kasih fakir miskin makan. Bener Bu? Itu semuanya Allah kasih permudah. 40 hari kita nggak bisa puasa. Nazar kita kepada Allah, bisa 1 hari kita kasih makan berapa mud, berapa liter untuk anak-anak sebanyak 40 orang. Boleh-boleh aja. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberatkan hambanya. Tapi kalau nazar ya jangan pakai tinggi-tinggi lah ya Bu. Ini kadang-kadang kita ketinggian nazar, akhirnya udah dikabul doanya, lupa akan nazarnya. Dulu begitu Nabi Allah Adam ngomong, Ibu, nazar. Pernah Nabi Allah Adam itu nazar kepada Allah. Apa nazarnya? Ya Rob, andaikan saja engkau terima taubatku, aku akan nazar, aku potong salah satu anggota tubuhku. Tuh Bu, Nabi Adam nazarnya. Ya? Kenapa? Setelah diusir dari sorga, dipisahkan oleh Ibu Hawa jauh, dia sujud selama 60 tahun. Itu riwayat menjelaskan ada yang berpuluh-puluh tahun, dia nazar kepada Allah. Bagaimana nazarnya? Andaikan saja taubat saya diterima, saya akan potong salah satu anggota tubuh saya. Lah bingung, biasa janji kampanye. Ya kan ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Iya, kadang-kadang udah di atas lupa, kadang-kadang udah jadi. Itulah bedanya PILKB dengan pilkada. Kalau pilkada sama PILKB beda. PILKB kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi. Nah Nabi Adam ini nazarnya Ibu lupa. Dia akan nazarnya setelah diterima taubatnya. Akhirnya malaikat datang negor. Adam, dulu ngomong apa? Sekarang bayar nazarmu. Bingung Nabi Adam. Mau motong kuping takut gak punya kuping. Mau motong tangan takut gak punya tangan. Akhirnya malaikat unjukin tuh ujung trompet lu potong. Tahu nggak ujung trompet Bu? Iya begitu dah. Ya itulah riwayat sejarah khitan. Maka nazar itu wajib dibayar. Insya Allah kalau nggak mampu ada keringanan harus diganti dengan yang lain. Begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Bu. Dengar trompet ketawa langsung. Saja. Baik, habis ini kita akan kasih sesi tanya jawab ya. Masih ada sesi tanya jawab seputar dengan tema-tema kita ya. Kenapa jadi kebayang trompet Ibu ya? Kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.